Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Adik-adik berharap semua adik-adik di rumah sehat ya. Adik-adik seperti biasa, kita akan beribadah hari ini. Sebelumnya adik-adik mempersiapkan diri dengan baik supaya kita beribadah dengan baik ya adik-adik. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan kita akan menyanyikan pujian bertambah-tambah dalam. Semangat ya. Adik-adik, kasih Yesus itu harus makin bertambah jaya, lebarnya, dan tingginya. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya. Kasih Yesus dalamku lagi. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan karena hebat, kuat, dan gagah perkasa kami, tapi kami mengakui itu adalah anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan cinta Tuhan atas kehidupan kami. Khususnya kami anak-anak sekolah minggu Pouksitar Grand, hari ini akan beribadah. Tuhan berkati kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh, pikiran yang sungguh-sungguh, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan kami boleh diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Pujilah nama Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu seperti mentega dan roti. Adik-adik siapa tahu lagunya? Adik-adik siapa yang tahu gayanya? Untuk itu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu seperti mentega dan roti.
akan menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan baik, kita duduk dengan baik, yang rapi dan sungguh-sungguh kita akan memuji Tuhan ya. Punya sahabat setia yang rela memberikan nyawa kita untuk keampun dosa kita. Ku punya sahabat setia yang rela memberikan nyawanya untuk ampunan dosa. Ku dapat damai sejahtera. Punya sahabat setia. Ku punya sahabat setia yang rela memberikan nyawanya untuk ampunan dosa. Ku dapat damai sejahtera. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Dia pun mau jadi sahabatmu. Yesus sahabat kita, dekat dengannya senang. Kata Yesus sahabatku, katanya Yesus sahabat, tunjuk dirinya. Yang tunjuk temannya mau jadi sahabatmu. Yesus sahabat kita, dekat dengannya senang. Kaya dekat dengannya, dekat dengannya senang. Kaya dekat dengannya senang. Kaya dengannya senang. Kaya Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian, kemampuan agar kami mengerti firman-Mu. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan, maupun kami semua, agar kami boleh diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati Kak Evi yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati berikan hikmat pengertian. Setiap apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Evi. Kak Evi yang nanti akan bawa firman Tuhan. Nah, di kepala Kak Evi ada apa ya? Nah, ini adalah mahkota. Kalau mahkota siapa yang pakai? Ya, yang pakai adalah raja. Minggu ini kita akan belajar dari 3 tokoh Alkitab yang mempunyai kedudukan sebagai raja. Sebelumnya, Kak Evi mau ngajak adik-adik untuk bermain. Nama permainannya adalah Tebak Tokoh Alkitab. Di belakang Kak Evi ada apa ya? Yuk kita lihat. Oh, di belakang Kak Evi ada 3 buah gambar. Nah, masing-masing gambar ini adalah tokoh Alkitab. Nah, permainannya adalah sebagai berikut. Nanti dari masing-masing tokoh, Kak Evi akan memberikan clue atau ciri-ciri dari tokoh Alkitab tersebut. Nah, setelah itu, adik-adik dapat mengirim jawabannya langsung ke WA Kak Evi. Ya, jadi kalau adik-adik tahu dari clue pertama tokoh Alkitab tersebut, adik-adik cepat kirim jawabannya ke WA Kak Evi. Nanti minta bantuan mama bapak untuk mencari nomor WA Kak Evi di grup ASN. Jadi udah tahu ya adik-adik aturan permainannya.
Nanti kakak akan memberikan clue-nya dari masing-masing tokoh. Kalau adik-adik sudah tahu siapa tokoh tersebut, adik-adik dapat langsung mengirim jawabannya ke WA pribadi Kak Evi. Minta papa mama cari WA Kak Evi di grup ASR. Adik-adik, 3 orang yang menjawabnya benar dan cepat akan mendapat bingkisan dari Kak Evi. Kita mulai ya permainannya. Tebak tokoh Alkitab. Tokoh yang pertama. Kakak kasih clue-nya. Pertama, aku berasal dari suku Benyamin. Ayahku bernama Kisi. Aku diurapi Samuel untuk menjadi raja Israel yang pertama. Kira-kira siapa? Aku. Adik-adik bisa kirim jawabannya ya ke WA pribadi Kak Evi. Clue selanjutnya dari tokoh yang pertama. Aku mengirim seseorang untuk mengalahkan Goliat. Tetapi aku sangat membenci dia dan berusaha untuk membunuh dia. Yang paling aku sebel, aku marah kepada anakku karena dia bersahabat dengan orang yang aku benci. Siapakah aku? Nah, adik-adik dapat mengirim jawabannya langsung ke WA pribadi Kak Evi ya, kalau sudah tahu siapa tokoh tersebut. Oke, kita lanjut dengan tokoh kedua. Aku adalah anak pertama dari Raja Israel yang pertama. Aku ini putra mahkota. Aku mempunyai sahabat karib yang sangat aku kasihi. Tetapi sahabatku itu sangat dibenci oleh ayahku. Aku itu sangat setia dengan sahabatku. Bahkan menganggap sahabatku itu adalah saudaraku. Aku mengasihi dia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Siapakah aku? Nah, adik-adik dapat menjawab jawabannya dan langsung kirim ke WA Kak Evi ya. Kita lanjut. Tokoh yang ketiga. Ya. Aku adalah cicit dari Boaz dan Ruth. Kira-kira siapa ya dia? Lanjut clue-nya. Aku adalah anak Isai. Aku anak bungsu dari 8 bersaudara. Aku berasal dari suku Yehuda. Adik-adik, tahu siapa dia? Cepat kirim jawabannya ke WA Kak Evi ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Karena ketangkasanku, aku dikirim untuk mengalahkan Goliat. Tetapi Raja Israel itu sangat membenci aku dan berniat mau membunuh aku. Aku bersahabat dengan anak Raja Israel. Aku mengasihi sahabatku itu seperti saudaraku sendiri. Aku menjalin persahabatan dengan anak raja. Nah, adik-adik, siapakah aku? Kirim jawabannya ya ke WA pribadi Kak Evi. Siapakah tokoh Alkitab tersebut? Yuk, kita buka ya gambarnya. Tokoh yang pertama. Kita buka gambarnya. Nah, Raja Saul. Siapa adik-adik yang jawabnya benar? Nah, sekarang kita buka tokoh yang kedua. Nah, tokoh yang kedua adalah Yonatan. Ya, Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul. Siapa jawaban adik-adik yang benar? Nah, sekarang kita masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu, buka ya gambarnya. Daud. Adik-adik, siapa yang jawabnya benar? Nah, hari ini kita belajar dari 3 tokoh Alkitab. Yang pertama, Raja Saul, Yonatan, dan Daud. Tapi kita akan membahas yaitu persahabatan antara Yonatan dan Daud. Ya adik-adik, ternyata walaupun Yonatan anak raja dan Daud adalah rakyat biasa, mereka memiliki persahabatan yang
sangat erat, ya. Mereka saling mengasihi, saling melindungi, dan saling menjagai. Seperti kita tahu, Raja Saul sangat membenci Daud, ya. Daud bahkan mau dibunuh. Tetapi apa yang Yonatan lakukan? Yonatan membantu Daud untuk meloloskan diri dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya. Dari persahabatan Yonatan dan Daud, ada satu hal yang akan kita pelajari, yaitu, sebentar ya, kakak ambil tulisannya. Ayo adik-adik kita baca bersama. Selalu mengatakan yang baik tentang sahabat kita. Kita ulang lagi ya. Selalu mengatakan yang baik tentang sahabat kita. Apakah benar Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud? Apakah Daud juga mengatakan yang baik tentang Yonatan? Yuk, kita sama-sama belajar tentang Yonatan dan Daud. Nah, adik-adik, kita akan mendengar apa yang Yonatan katakan tentang Daud. Yuk, kita buka Alkitabnya ya. Dari 1 Samuel 19 ayat 5. Yaitu 1 Samuel 19 ayat 5. Apa yang dikatakan Yonatan tentang Daud? Kita baca ya. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Itu perkataan Yonatan tentang Daud. Nah, sekarang kita akan membaca perkataan Daud tentang Yonatan dari 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Tetapi kita akan membacanya mulai dari ayat 23 sampai ayat 27. Adik-adik menyimaknya dalam hati, KFV yang akan bacakan dalam bentuk puisi. Ayat 23, Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Dalam hidup dan matinya tidak terpisahkan. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Nah, adik-adik, apa komentar Daud saat Yonatan meninggal? Ya, dari perikop yang kita baca, komentar Daud yaitu 1. Cinta Yonatan itu sungguh ajaib, ya. Ya, cinta Yonatan itu sungguh ajaib. Yang kedua, Yonatan sangat ramah kepada Daud. Yang ketiga, Yonatan adalah saudaranya. Yang keempat, Yonatan adalah pahlawannya. Yang kelima, Yonatan memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan Daud mau belajar dari Yonatan. Jadi adik-adik, Daud dan Yonatan selalu mengatakan kebaikan dari masing-masing. Contoh lainnya adalah seperti Tania dan Naomi. Mereka bersahabat, tetapi Tania selalu mengatakan yang buruk tentang Naomi. Misalnya, Naomi itu suka marah. Naomi itu mau menang sendiri. Naomi itu selalu berebut mainan. Ya, apakah itu boleh adik-adik sebagai seorang sahabat? Itu tidak boleh. Jadi seharusnya Tania mengatakan yang baik tentang Naomi. Misalnya, Naomi itu suka membagi makanan.
Naomi itu suka memberikan mainan. Naomi itu selalu menjaga dan melindungi Tania. Ya, jadi adik-adik, kalau kita bersahabat, apa yang kita lakukan? Selalu mengatakan kebaikan tentang sahabat kita. Oke, kita baca sekali lagi adik-adik. Selalu mengatakan kebaikan tentang sahabat kita. Kita ulangi lagi adik-adik. Selalu mengatakan kebaikan tentang sahabat kita. Sekarang kertasnya kakak tutup. Adik-adik hafal tidak? Kita ulangi lagi ya. Selalu mengatakan yang baik tentang sahabat kita. Ya. Jadi adik-adik, ikatlah persahabatan dengan orang. Yang pertama, cinta Tuhan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, orang yang bisa saling menguatkan. Yang keempat adalah orang yang dapat saling melindungi. Itu adalah sahabat sejati. Tuhan Yesus memberkati persahabatan adik-adik dengan sahabat adik-adik. Jadilah sahabat yang sejati. Untuk meresponi firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dan belajar dari persahabatan Yonatan dan Daud, di mana mereka selalu mengatakan yang baik tentang satu dengan yang lain. Ajari kami Tuhan untuk mengatakan kebaikan dari sahabat-sahabat kami. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Teman-teman, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Setiap hari Tuhan Yesus melalui orang tua kami Tuhan Yesus. Sekarang kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan kami agar dapat mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar untuk menanggung segala sesuatu. Terima kasih adik-adik, demikian hafalan kita. Minggu ini adalah membuat mahkota raja yang seperti kakak pakai. Bahan-bahan yang digunakan adalah gunting, lem, dan kertas. Adik-adik boleh mempergunakan kertas emas, atau kertas origami, atau kertas HVS. Terserah kertas apa yang adik-adik punya di rumah. Cara membuatnya adalah kita ambil kertasnya, lalu kita bentuk diagonal. Kemudian sisi yang sebelah kanan kita pertemukan di tengah, sisi yang sebelah kiri kita pertemukan di tengah, sisi yang paling bawah kita naikkan ke atas,
jadi membentuk segitiga. Kakak ulang ya. Kita ambil kertasnya, kita buat garis diagonal, sisi yang sebelah kanan kita pertemukan tengah, sisi sebelah kiri kita pertemukan di tengah, sisi yang paling bawah kita naikkan ke atas, membentuk segitiga sama kaki. Setelah itu adik-adik lem semuanya, lalu sisi yang paling bawah adik-adik tekuk untuk tempat penyambungnya. Lalu adik-adik kasih lem. Lalu disambung satu dengan yang lainnya. Seperti ini. Kakak punya yang sudah jadi seperti ini. Kemudian ujungnya kita lem membentuk lingkaran sebesar kepala adik-adik. Mahkota rajanya sudah jadi. Adik-adik dapat pakai ketika adik-adik membuat video ayat hafalan. Selamat mengerjakan adik-adik. Udah. Ya, adik-adik, mari kita berdoa syafaat ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas setiap berkat, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami sudah beribadah, kiranya ibadah kami ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk gerejamu, Paul Citra Grand, Tuhan yang kau memberkati. Pakai gerejamu di tempat ini untuk menjadi terang dan garam dunia dan menjadi berkat untuk seluruh dunia ya Bapa. Berkati hamba-hamba Tuhan, bahkan kakak-kakak sekolah minggu yang melayani, Tuhan yang memberkati. Bapa di surga, berkati juga untuk orang tua, keluarga kami, berkati anak-anak sekolah minggu, dan juga Tuhan berkati bangsa negara Indonesia kami ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Tuhan Yesus, kami akan menutup segala ibadat kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.